adalah jangan sampai, ya, itu yang kami tulis juga dalam pledoi kami, jangan sampai dalam menegakkan hukum, penegak hukum, jaksa maupun hakim, itu nantinya juga melakukan pelanggaran hukum. Ya, di mana terkait dengan restitusi. Restitusi itu, kalau untuk perkara ini, itu tidak bisa diganti dengan pidana penjara maupun pidana kurungan. Itu sudah sangat clear. Karena di dalam perma itu sudah dicantumkan bahwa hanya dua yang bisa dilakukan penggantian pidana penjara atau pidana kurungan, yaitu terhadap tindak pidana perdagangan orang, terhadap tindak pidana terorisme. Jadi harus ada dulu undang-undang yang mengatur bahwa hal tersebut dimungkinkan. Nah, kalau yang dilakukan di sini sebenarnya penuntut umum sudah mengakui di situ tidak mungkin, tapi tetap dipaksakan demi rasa keadilan. Kita juga harus melihat ini sebagai satu keadilan itu selalu dua sisi. Besok-besok kita bisa ditangkap untuk pasal yang belum ada. Kita bisa dipenjara untuk ketentuan yang belum pernah ada. Itu yang sedang terjadi sekarang. Mau seperti itu negara kita? Saya rasa teman-teman semua nggak ada yang mau di sini. Harus ada aturan jelas, baru orang boleh dihukum. Jangan kita membuat aturan-aturan sendiri. Banyak mekanismenya. Hukum itu bisa diciptakan kok dengan kesepakatan para teman-teman kita di DPR, ya kan? Kalau misalnya memang kurang. Tapi sekarang hukumnya tidak ada. Nah, terkait juga dengan sikap jaksa yang ingin membantu korban, kami pun mendukung. Ada sarananya, ada sarananya. Bisa dia, korban ini, karena ini adalah penganiayaan berat ya, bisa dia meminta bantuan kepada LPSK dan dananya itu akan dikeluarkan oleh LPSK, ya. Dan satu hal yang paling penting, perhitungan LPSK itu adalah sangat tidak berdasar, terutama untuk yang 118 miliar. 118 miliar, 118 miliar sekian, itu adalah bagian ketiga terkait dengan pergantian kerugian, ya, terhadap, ya, khusus yang 118 miliar itu kami sangat keberatan. Karena apa? Karena yang dipakai proyeksi itu adalah, ya, Dr. Tatang menyatakan tidak pernah membuat proyeksi. Di muka persidangan di bawah sumpah tidak ada proyeksi. Yang dihitung oleh Mayapada pada surat tanggal 18 April itu adalah biaya yang sudah dikeluarkan selama 3 bulan. Dipersempit di sebulannya berarti berapa? Itu perhitungannya adalah, ya, perhitungannya adalah biaya visit Dr. Tatang 50 juta, udah ada angkanya, ada 3 dokter. Biaya sewa bed elektrik, biaya sewa perawat, ya, selama 1 bulan yang sudah terlewati. Lalu langsung dikalikan dengan 54 tahun. Itu bagaimana ceritanya gitu loh. Maksudnya kita harus fair lah. Kalaupun ada proyeksi ke depan, jelas dulu berapa kali sih dokter yang diperlukan, apa sih pengobatan yang harus dibayarkan, apa sih terapi yang harus dilakukan. Kalau itu mungkin kita bicaranya beda. Terus ini juga pengalinya langsung 54 tahun. Bagaimana kalau misalnya terdakwa ini atau korban ini menjadi sembuh dan biaya restitusi sudah dibayar, terus mau diapain? Ya, ya. Jadi itu saja, itu nota pembelaan yang kami buat karena hal ini bisa terjadi kepada kalian semua, kepada saya, ya. Penuntutan itu harus juga berlandaskan keadilan. Kita setuju bahwa penegakan hukum harus dilakukan, cuman penegakan hukum itu juga tidak boleh dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri.